Halo Indonesia, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi 1. Sebelum mulai, mohon saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Romanus Serjoko, NIM 19104171103. Kelas F dan E konversi, dosen Pak Adi Nur Salim, SE MM, CPHCM, CHRMP. Mata kuliah Manajemen Operasi 1. Baik, kita akan masuk ke slide yang berikutnya. Kita lihat di daftar soal. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Yang keempat, soal nomor 4 adalah sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Soal nomor 5, sebutkan 10 keputusan manajemen operasional yang paling penting. Soal nomor 6 adalah jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari MO. Soal nomor 7, bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi. Soal nomor 8, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jelaskan secara terinci. Dan soal berikutnya adalah kita akan menonton 2 buah video yang akan kita simak setelah berikut ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Manajemen operasional adalah suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja atau SDM, mesin, peralatan, raw material atau bahan mentah, dan faktor produksi yang lainnya dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produk barang atau jasa. Baik, kita ulas soal 2. Sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu aspek struktural berupa input yang akan ditransformasikan sesuai kriteria produk yang diinginkan, mesin, peralatan, rumusan, dan model. Yang kedua, aspek fungsi fungsional, kaitan antara komponen input dengan interaksi, mulai dari tahap perencanaan, penerapan, pengendalian, maupun perbaikan untuk memperoleh kinerja yang optimum, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah aspek lingkungan, adalah kecenderungan yang terjadi di luar sistem seperti masyarakat, pemerintah, teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, menunjukkan kemampuan beradaptasi. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga. Sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Barang adalah sebuah produk fisik secara terlihat atau berwujud, sehingga dapat diberikan kepada pihak pembeli, sehingga bisa dipindah tangankan dari pihak penjual ke pihak pembeli. Contohnya, kain untuk pakaian. Baik, kita masuk ke jasa. Jasa merupakan aktivitas atau pekerjaan jasa yang ditawarkan ke pihak yang lain berdasarkan prinsip intangible. Jasa sendiri tidak menimbulkan perpindahan atas kepemilikan apapun. Contohnya, jasa potong rambut. Kita masuk ke soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama adalah perencanaan produksi.
Hal ini dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan yang sistematis bagi proses produksi yang akan dijalankan. Adapun beberapa unsur yang biasa dibahas saat tahapan perencanaan antara lain jenis barang yang diproduksi, kualitas barang, jumlah barang, bahan baku, dan pengendalian produksi. Yang kedua, pengendalian produksi. Tujuan dari pengendalian produksi adalah menyusun proses kerja yang perlu dilakukan agar proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap pengendalian produksi antara lain menyusun perencanaan kerja, membuat penjadwalan kerja, dan menentukan target pemasaran produk. Yang ketiga adalah pengawasan produksi. Setelah perencanaan dan proses kerja telah tersusun, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pengawasan agar proses produksi yang berjalan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Apapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain menetapkan kualitas, menetapkan standar barang atau jasa, dan pelaksanaan produksi tepat waktu. Baik, kita masuk ke slide berikut. Soal nomor 5. Sebutkan 10 keputusan manajemen operasional yang paling penting. Yang pertama adalah perancangan barang dan jasa. Yang kedua adalah kualitas. Yang ketiga adalah perancangan proses dan kapasitas. Keempat, pemilihan lokasi. Kelima, perancangan tata letak. Yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Yang ketujuh adalah manajemen rantai pasokan. Yang kedelapan adalah persediaan. Yang kesembilan adalah penjadwalan. Dan terakhir ada 10, pemeliharaan. Baik, selanjutnya. Baik, kita bahas soal nomor 6. Jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari manajemen operasional. Kita mempelajari manajemen operasional karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Kita mempelajari manajemen operasional untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer ini, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer. Baik, masuk ke soal nomor 7. Bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi? Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi, yaitu diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat. Diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan tersebut. Baik, selanjutnya kita bahas soal nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jelaskan secara terinci. Strategi manajemen operasi merupakan bayangan dari visi operasi dari perangkat pendorong atau penentu arah untuk pengambilan keputusan. Strategi setiap perusahaan berbeda, namun strategi dibangun berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan organisasi. Tujuan strategi manajemen operasional adalah untuk menghubungkan strategi bisnis dengan pengambilan keputusan di bagian operasi. Hasilnya adalah sebuah pola pengambilan keputusan yang tetap setia pada asas. Berdasarkan video yang sudah kita tonton di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul video di atas? Video di atas terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, Indonesia X ITS 101 Supply Chain Management dari intro video. Dan situ nanti mereka akan membahas mengenai video tersebut. Yang kedua adalah
Supply Chain Strategy and Performance. Itu merupakan judul video yang kedua. Kita tonton dari Sujana. Oke, selanjutnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut? Baik, seperti foto yang ada di sebelah saya, dia adalah Profesor Nyoman Pujawan, PhD, DSCP. Dia adalah guru besar bidang Supply Chain Engineering, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management. Seperti di video tersebut, Supply Chain Management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Baik, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Supply chain management ini mengintegrasikan antara pengelolaan permintaan dan penawaran di seluruh perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan supply chain management juga harus berkolaborasi dengan bidang-bidang terkait. Lain misalnya, pada aturan-aturan atau sektor bisnis lainnya. Ada beberapa faktor pendukung di lingkungan perusahaan yang menjadi acuan atau pertimbangan dalam menentukan proses pengelolaan tersebut. Faktor pendukung tersebut berkaitan dengan visi dan misi serta target bisnis dari perusahaan, budaya kerja, maupun tipe perusahaan itu sendiri. Juga turut mempengaruhi alur kegiatan permintaan serta penawaran di seluruh perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas. Menurut Pujawan, supply chain management adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa dan logistik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat saya pelajari dari menonton video tersebut di atas? Saya bisa memahami konsep dan pentingnya supply chain management dalam pengelolaan bisnis dan implikasinya bagi daya saing. Dan saya juga bisa menerapkan beberapa metode untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan supply chain management. Baik, demikian video dari saya. Saya mohon saran dan kritik. Dan jangan lupa subscribe dan like video dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.